Kristau Anggides. Padahal sering lihat, ya meski dari internet belum pernah lihat langsung sih. Sampai naik sepeda coba ini. Sampai sini udah nggak ada parkiran lagi. Kayak kasusnya tempat sampah, dikit parkiran sepeda dan tersedianya tempat sampah. Tapi di sini banyak gunain sepeda dan taat buang sampah loh. Tapi dari itu semua, ya Sakura. Akhirnya bisa nonton live action bunga Sakura. Dan yuk lihat bareng Sakuranya, dan bunga yang kuning ini namanya Nanohana. Ya meski sambil nentengin sepeda. Seperti biasa, ketimbang ngobrol ngalor ngidul gak jelas, aku coba bawain beberapa topik obrolan yuk. Apalagi sendirian kesini. Coba sama... Oh iya nih Sakura, kalau dari dekat. Dan ini Nanohana kalau dari dekat juga. Dan di tiap pohon sakura kadang ada tulisan yang tertempel. Itu kalau nggak salah nama jenis sakuranya dan kapan pohonnya ditanam. Tuh ditanam tahun 2008. Kembali ke perjalanan menikmati sakura. Ngomong-ngomong di sana ada apa ya namanya? Kayak sejenis tempat rongsokan gitu. Padahal sampingnya kebun sakura. Jadi menurutku tuh di sini pengolahan limbah rongsoknya dijamin. Jadi bisa beroperasi meski sampingnya kebun sakura. Tapi sebelum lanjut, bacain komentar kalian di konten sebelumnya yang soal ngobrolin translator yang barbar itu. Dari tukang pos, dia berkomentar bahwa udah mulai agak males nonton anime gara-gara subsnya yang ngaco. Sok asik gitu. Padahal lebih ngena arti yang sebenarnya. Meskipun arti sebenarnya pun lagi bercanda. Tapi kalau di ngaco-ngacoin gitu males aja. Sok asik. Ya, gaya translator dulu sama sekarang mungkin beda. Dan kita sebagai orang dulu, kayak tua, memang lebih suka gaya translator dulu sih. Kalau kalian gimana? Terkait translator, khususnya translator anime sekarang-sekarang ini. Komen di bawah ya. Dan kembali lagi ke Sakura. Tadi kan sempat diomongin nih. Jadi meski terlihat sama semua, ternyata banyak jenisnya loh. Kalau nggak salah bisa sampai 100 jenis. Dan kelihatannya orang Jepang juga nggak tahu semua. Tapi apapun jenisnya, Sakura tetaplah Sakura. Beban. Enggak lah, tentu saja Sakura yang ini indah. Selain itu, yang aku pikir selama musim semi Sakura akan selalu mekar. Ternyata Sakura mekar hanya 1-2 mingguan. Karena ternyata bunga Sakura tuh gampang rontok kayak gini. Karena kemarin hujan 3 harian, sakuranya tinggal segini, sayang sekali ya. Tapi semoga bisa lihat lagi tahun depan ya, amin. Dan meski indah, bunga sakura tuh jangan dipetik dari pohonnya loh. Ada yang tahu kenapa? Komen ya. Kayak dari beberapa komentar dari Ganta.16, alasan jangan petik yang masih di pohon itu karena waktu mekar sakura yang singkat. Jadi kalau misalnya semua orang boleh metik sakura yang masih di pohon, bisa-bisa gundul semua pohon sakura yang ada di Jepang. Kasian sama yang belum sempet lihat sakura mekar, udah keburu gundul duluan pohonnya. Lalu ada Fov Strip Octaviano. Apakah bunga sakura rasanya beneran mirip KitKat rasa sakura? Ada-ada aja. Lalu ada Ade Strip Ichi. Walaupun Sakura indah, tetap aja dia Sakura beban tim 7. Ini mas Sakuranya di Naruto.
Dan pindah obrolan bicara kenangan di Prefektur Fukushima, SMP Yumoto melakukan acara kelulusan atau bahasa Jepangnya Sotsugyo Shiki. Upacara kelulusan terakhir dari dua siswa terakhirnya, Eita Sato dan Aoi Hoshi, yang padahal SMP Yumoto sudah beroperasi lebih dari 70 tahunan. Sudah lama tapi akhirnya mau tutup. Itu dikarenakan akibat menurunnya jumlah murid, atau lebih tepatnya sebagaimana yang kita tahu bahwa populasi angka kelahiran bayi di Jepang yang menurun. Jepang sedang krisis kekurangan anak-anak. Selain itu juga banyaknya perpindahan anak-anak muda yang lebih suka tinggal di kota. Pantas saja kalau di pinggir-pinggir kota atau bahkan di desa jarang lihat remaja. Tapi ketika kita naik kereta ke kota, dari kereta aja kita udah kena tuh aura-aura dorama atau anime Jepangnya. Aura onesang. Dan dari beberapa komentar ada Amrullah titik Rizky, padahal nggak ada peraturan siswa wajib datang jam 5:30. Weh, di mana itu? Biasanya sakura yang ditampilin bunganya aja. Ini akhirnya bisa lihat daun atau kuncupnya ya. Coba aku zoom lagi. Lanjut lagi. Lalu ada Dila Diva. Kalau mau dibilang kekurangan penduduk sih enggak, karena populasi Jepang urutan 11 terbanyak di dunia. Cuma mereka lagi krisis generasi muda aja karena angka kelahiran yang menurun. Ditambah lagi beberapa kota kecil hanya dihuni para lansia, karena yang usia produktif lebih suka merantau ke kota besar. Ya, benar sekali. Lalu ada Gus titik Oka, guru-guru di sana antara sedih dan gembira. Lalu ada Niroku, strip Reichi Shichi, The Real Nonon Biori. Anime lagi. Cantik ya, sayang katanya minggu ini terakhir kalau untuk melihat sakura di tempat ini. Tapi memang miris sih, tiap-tiap negara ada dilemanya masing-masing, dan ngomongin hal miris atau sedih, yang awal nonton Pokemon di TV yang tayangnya mepet waktu maghrib, sampai dimarahin emak suruh ke masjid padahal belum kelar, ya, petualangan Ali aka Satoshi bareng Pikachu. Ini ada Ceki, ada Ali, ada aja. Di episode barunya ini, petualangan mereka akhirnya berakhir. Berpisah dengan dua sahabatnya juga, yaitu Brock dan Misty, dan tim Rocket pun saat-saat terakhir masih pantang menyerah buat nyulik Pikachu, pun akhirnya selesai. Tapi benarkah berakhir? Selain itu, Rika Matsumoto sendiri yang sebagai seiyuu dari Satoshi yang selama 25 tahun pun memposting di sosmednya bahwa dia butuh waktu 5 menit untuk menenangkan diri saat rekaman. Tapi kisah Pokemon yang dulu memang sangat memorable ya. Apalagi kisah ketika anak-anak waktu dulu sampai ngumpulin tasus Pokemon. Ups, ketahuan umurnya nih. Dan dari beberapa komentar ada Nadia Divi. Pas banget nih aku kalah lawan Elite Four di game Pokemon Let's Go Pikachu. Paling sedih ntar serial Pokemon yang baru gak ada Snorlax atau Kabigon. Padahal dia lucu kayak teman SMA aku. Meskipun ini jalan kecil, tapi untuk menikmati sakuranya sendiri, pohon sakura di sini ditanam bisa sampai ujung sana loh. Keren ya. Meski jalan kecil, tapi tetap terawat dan free lagi menikmati sakura di sini. Lalu ada Leo Suwandi, Charizard, My First Love. Oh iya, ada trio Pokemon dulu tuh. Ada Charizard, Charmeleon, sama Bulbasaur. Kalian suka yang mana nih? Lalu ada Devina Wu, terharu waktu Satoshi reuni sama pijetnya lagi. Bener-bener indah ya, dari ujung ke ujung Sakura, perpaduan yang cantik antara Sakura dan Nanohana.
Selain itu, ngomongin episode atau anime baru, Suzume no Tojimari atau Pintu Terkunci Suzume, kisah anime bencana alam khas Makoto Shinkai yang selain ceritanya seru, scene-nya juga memang tak bisa diragukan lagi. Dan bicara tentang bencana gempa di anime Suzume no Tojimari sendiri, dari sosmed dituga merupakan kisah nyata loh, yaitu kejadian gempa Tohoku Jepang di tahun 2011. Tapi dari itu semua, bagaimana cerita dari karya Makoto Shinkai kali ini? Komen di bawah ya, menurut kalian gimana? Dan dari beberapa pendapat di komentar, yaitu ada Nindita88, udah nonton dan jadi film favorit gue saat ini. Saking bagusnya gue nonton lebih dari sekali. Hehe, fix next trip ke Jepang gue bakal berburu lokasi Suzume no Tojimari. Tapi gue rada kecewa Suzume no Tojimari nggak masuk nominasi Oscar kayak Kimi no Nawa. Oh iya. Sebentar, kita pause videonya bentar ya. Banyak anak di depan, malas ngeditnya. Oke lah, kembali lagi. Ternyata tadi sekeluarga piknik. Nama Jepangnya mungkin Hanami. Menikmati bunga sakura sambil piknik. Atau piknik sambil lihat sakura ya. Tuh, tadi dari sana nggak kerasa ya. Tapi di sini kelihatannya sakuranya udah mulai rontok. Yah, sungguh sayang sekali. Oh iya, tadi ada sepeda lewat. Jadi selain buat lari-lari, juga buat sepedaan di jalanan ini. Jadi pingin beli sepeda balap. Lanjut lagi. Dari Piawai.p, gambar dan grafisnya mungkin mirip, tapi polanya bener-bener beda loh. Bandingin Kumono Muko Yakusoku no Basho 5 cm per second, Koto no Hano Niwa sama Kimi no Nawa tuh beda jauh alur dan pola ceritanya. Lalu dari Aracang, penonton tapi bioskop di Jepang mahal, diskon pas di hari Senin doang, tapi hari Senin gue selalu kerja jadi muri, jadi mustahil. Dan bicara tentang anime di bulan April ini, tentu ada anime baru yang bermunculan. Apa nih yang kalian tunggu? Mungkin kalau aku ada Jigoku Raku, lalu Dr. Stone, dan mungkin Kimetsu no Yaiba. Kalau kalian gimana? Dan beberapa komentar kayak Arhabi Rifki, dia berkomentar bahwa Jigoku Raku kayaknya menjanjikan sih. Kalau sampai udah digarap sama Mappa, pastinya dah menyajikan ya anime. Dan ditambahkan komentar dari ML Car, genre dari Jigoku Raku itu sendiri tuh shonen action, tipikal anime-anime petualangan gelut gitu. Jadi ada sekumpulan narapidana dengan tindakan kriminal yang mengerikan dan udah divonis hukuman mati. Tapi Shogun ngasih mereka kesempatan buat pergi ke pulau antah berantah buat nyari ramuan keabadian. Siapapun yang bisa dapetin ramuan itu dan kembali hidup-hidup bakal dimaafin semua kesalahannya dari masa lalu, sekarang maupun masa depan. Jadilah survival game bagi para narapidana. Dan beberapa samurai yang dijadikan eksekutor buat narapidana yang mencoba kabur di pulau tersebut. Lalu ada Rizky Ramadan 6960, nonton 3 seri ini aja dulu sambil nunggu Jujutsu season 2, Bleach Core 2, lanjutan Golden Kamuy season 4 yang hiatus, Kingdom S season 5 mungkin, Samurai X 2023, movie Psikopas baru, dan Gundam Hathaway Part 2. Anime Isekai-Isekaian, Get Out. Ada-ada aja nih Rizky. Lalu ada Fahril Dimas, apapun yang terjadi tetap menunggu Gear 5 Nika debut. Lalu ada Just Ruineko, menunggu Dr. Stone karena kemarin dibuat penasaran sama 2 episodenya. Oh. Lalu ada Andres Wijaya, masal sih.
Jalanan ini kalau di anime mungkin ditampilkan buat orang-orang lagi jalan di sore hari. Backsoundnya suara gagak. Masih dengan sepeda yang ditenteng, depan ada pasangan yang foto sama Sakura berdua. Duh, kok dah salip aja yuk. Yuk salip-salip sambil lihat jembatan di sana. Dan mungkin bisa dibilang ada sedikit obrolan yang lagi hangat. Ya mungkin kayak perselingkuhan atau perceraian, mungkin suatu hal yang wajar. Tapi di sini uniknya ada suatu kasus, yaitu seorang cewek cosplayer cantik ketahuan selingkuh dengan wibu no lab dan pengangguran setelah dibongkar oleh suaminya. Jadi konteksnya ini cewek cosplayer cantik ini bernama Asamichi. Nah kebetulan cewek ini udah bersuami dan nikah 2 tahun. Lalu ketahuan selingkuh dengan wibu no lab dan pengangguran. Padahal suaminya itu pekerja keras dan bertanggung jawab atas keluarganya. Kita sih nggak tahu gimana alasan dari wanita tersebut. Tapi itulah beritanya yang heboh karena dia itu seorang cosplayer yang cantik dan akhirnya berselingkuh dengan wibu no lab yang pengangguran. Lalu beberapa komentar yaitu dari Topping Strip Mie Ayam. Pengangguran kan punya banyak waktu dan selalu ada. Terus kenapa kita kerja keras kalau intinya cari yang bener-bener luang? Ada-ada aja. Lalu ada Don Strip Include Strip Project Strip 99. Mungkin pedang Excaliburnya besar. Ada-ada aja. Lalu ada Asep Kurniadi 2. Yah mau gimana, yang begitu kan woman. Lalu selanjutnya ada Jung.17. Jadi ingat kata korigor. Jadi cowok itu selalu ada, selalu bisa karena orang bakal kalah sama yang selalu ada dan selalu bisa. Kalau ada pasti bisa. Mungkin itu keunggulannya dari si cowok no lab. Lalu ada Juno XCR STN. Gara-gara dia image cosplayer di Indo jadi buruk. Lalu ada Uniser Groovy. Ya, mending jangan hujat profesi pekerjaan dia sebagai cosplayer. Kalau muak sama sifat dan attitude dia aja, masih wajar. Tapi karena cosplayer dan wibu itulah yang mungkin menjadi menarik berita ini. Kalau menurut kalian gimana tanggapan terkait berita ini? Tolong tulis komentar di bawah ya. Dan akhirnya sampai juga di ujung jalannya. Di depan udah jalan gede. Dan ini patung, kalau nggak salah patung itu mungkin dewa pelindung bagi kepercayaan orang Jepang di sini. Mungkin untuk menjaga Sakura dan Nanohana yang indah ini. Dan terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dan semoga bisa melihat Sakura lagi tahun depan. Amin. Dan dadah, jamatane.